welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Rebecca dengan judul I Am Who I Am. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Aku terlahir di keluarga yang belum mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saat masa sekolah dulu, aku terus menyangkal dan menghindari beribadah secara Kristiani karena keluargaku tidak ada yang Kristiani. Aku sempat membuang Alkitab yang dulu diberi dari sekolah karena aku merasa aku tidak perlu. Namun bertahun-tahun aku merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam diriku. Aku berusaha untuk mencari kepingan yang hilang di dalam diriku. Akhirnya Desember tahun lalu, aku dan temanku mendapat undangan untuk mengikuti perayaan Natal bersama untuk mewakili organisasi yang aku ikuti. Kami mengikuti ibadah selayaknya umat Kristiani. Kemudian temanku berkata seperti ini, "Kamu jangan terlalu serius ikut ibadahnya. Nanti kamu dipanggil Bapak loh." Kata-kata tersebut terngiang terus dalam telingaku. Dan awal Januari terlintas kalimat I am who I am dalam batinku. Awalnya aku tidak menghiraukan, namun rasa penasaranku pun muncul. Aku iseng membuka Google dan mengetik kalimat tersebut dan terkejut. Kalimat tersebut ada di dalam Alkitab, tepatnya pada Keluaran 3 ayat 14. Aku merasa itu hanya kebetulan belaka jika kalimat tersebut ada di Alkitab. Sampai akhir Januari, aku mengalami masalah pribadi yang membuatku sangat tidak berdaya. Yang terpikirkan dalam benakku hanyalah berlutut, melipat tangan, dan menutup mata. Sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak berdoa seperti itu. Saat aku berdoa kepada Tuhan, tangan kiriku seperti ada yang memegang, dan rasanya sangat lembut hingga membuatku menangis seketika. Tuhan menjawab doaku. Tuhan terus menuntunku hingga aku bisa mengenalnya lebih dekat dan memanggilnya Bapa. Sekalipun aku terus menghindarinya, dia tidak lelah untuk mengingatkanku bahwa aku adalah anaknya. Sejak mengenal Tuhan Yesus, perjuanganku dimulai. Untuk beribadah kepadanya, aku harus secara diam-diam. Aku merasa sedih karena keluargaku menentangku untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi kebahagiaanku mengenal Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada rasa sedihku. Karena aku percaya bahwa Dia memiliki rencana yang sangat besar dalam hidupku. Melalui kesaksian yang sederhana ini, aku menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah yang hidup. Kasih-Nya sungguh besar kepada anak-anaknya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sebab Ia sangat mencintai setiap kita. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia untuk menuntun kita kembali ke jalannya. Kita memiliki Yesus yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki kuasa yang besar. Ia sanggup menolong, bahkan mampu melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah, janganlah menjadi tawar hati. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkanlah Dia yang bertindak atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksiannya Rebecca, dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang hidup. Dia Allah yang mau memperkenalkan pribadinya kepada anak-anaknya. Dan tentu saja Tuhan sangat mengasihi setiap kita, bahkan Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau kita menjadi anaknya. Yang perlu kita ingat, kasih Bapa itu sebesar itu buat hidup kita, dan Dia tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Cuma seringkali kita nih yang sering lari dari Tuhan ketika kita punya masalah, kita ngadepin masalah, kita yang pergi dari Tuhan, kita yang jauh dari Tuhan, kita yang jadi berhenti mengasihi Tuhan, kita yang jadi takut ketemu sama Tuhan, padahal Tuhan kasih-Nya tetap sama. Meskipun Tuhan sedih melihat kita melakukan kesalahan demi kesalahan, tapi kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita, dan Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. So hari-hari ini kalau teman-teman lagi mungkin ngalamin satu pergumulan, lagi ngalamin masalah, ingat, kamu gak sendiri. Ada satu pribadi yang mengasihimu, yang mengasihi Rebecca, yang mengasihi saya, dan mengasihi setiap kita. Pribadi yang sama, pribadi yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. So teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Dia pribadi yang mengasihi kita lebih dari apapun dan lebih dari apa yang pernah kita bisa pikirkan, pernah bayangkan, dan pernah kita tahu. Jadi terus bangun hubunganmu sama Tuhan, terus kenal kasih-Nya, terus belajar mengenal pribadinya, dan latih dirimu untuk memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, boleh langsung like, comment, share, and subscribe ya. Karena ketika kamu merasa diberkati dengan cerita kesaksian ini, kamu share ke teman-temanmu, ke sahabatmu, ke saudaramu, dan mungkin mereka juga lagi butuh kekuatan yang baru, butuh diingatkan kembali dengan cerita kesaksian hari ini.
Teman-teman juga yang punya cerita kesaksian, yuk kirimkan cerita kesaksianmu, karena kan cerita kesaksian bukan cerita bohong, cerita nyata yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Yuk kirimkan ke DM Instagram @sahabatblessing atau email yang ada di bawah ini. Jangan pernah takut buat bersaksi, yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.